apa ya dulu? Bapak dan Ibu, mohon perhatian yang sejenak karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Agus Mariono IPM ASEAN Eng, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Edwardus Tandelilin MBA, Direktur Program Studi MMFEB UGM Kampus Jakarta, Bapak Ahmad Amin, SE MSc PhD, dosen MMFEB UGM sekaligus moderator pada malam hari ini, Bapak Ibu mahasiswa MMFEB UGM Kampus Jakarta yang hadir secara offline di ruangan ini, dan semua hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Executive Series dengan topik Executive Networking for Advantage. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Gadjah Mada. Hadirin kami persilahkan untuk berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia
Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Acara berikutnya, sambutan dan pembukaan Direktur Program Studi MMFEB UGM Kampus Jakarta oleh Profesor Dr. Edward Misandridin, MBA. Kepada Prof. disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, yang terhormat Dekan Fakultas Vokasi Ustaz Gadjah Mada, Profesor Agus Mulyono. Yang terhormat Pak Amin Ahmad Amin, ya, ini adalah dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Departemen Akuntansi yang hari ini ya sebagai moderator kebetulan tetangga ya di Jogja, ya tinggalnya tetangga, dan tentunya rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama saya mohon maaf ini dengan Pak Agus, kami tadi berdua dari Jogja dengan penerbangan yang sama ya karena cuaca sehingga delay kurang lebih 1,5 jam ya, sehingga kami sampai di sini sudah ya hampir jam 7 ya, dan perlu untuk ya mengisi logistik sebentar supaya nanti kita bisa kuliah umum mungkin sampai jam 1 pagi mungkin ya. Nah, sudah logistik ini. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kuliah umum atau yang kita sebut dengan eksekutif seri hari ini, dengan topik yang sangat relevan bagi dunia bisnis dan organisasi modern, ya, yaitu konsep ya sistem ya network entrepreneur ya dan gerakan dalam manajemen organisasi ya. Jadi ini topik ya penjabaran dari ya tadi kalau kita lihat itu adalah networking ya, alumni network advantage, tapi ini kita lihat lebih spesifik. Nah, dalam praktek manajemen saat ini organisasi tidak lagi bisa dipandang sebagai struktur ya yang kaku dan bekerja sendiri-sendiri, tetapi sebagai sebuah sistem yang saling berhubungan antara fungsi unit dan manusia di dalamnya. Ya, di saat ini, ya di saat yang sama keberhasilan organisasi juga sangat ditentukan oleh network, jejaring kolaborasi baik di dalam maupun di luar organisasi dengan mitra bisnis, pemerintah, komunitas maupun ekosistem digital yang semakin luas. Di tengah perubahan yang cepat, kita membutuhkan jiwa entrepreneur dalam organisasi. Keberanian untuk mengambil inisiatif, membaca peluang, berinovasi dan siap menghadapi risiko secara terukur, bukan hanya ya entrepreneur sebagai ya individu, tetapi entrepreneurial mindset yang menjiwai budaya dan cara kerja organisasi. Dari sinilah kemudian lahir gerakan ya, momentum yang menggerakkan perubahan-perubahan cara berpikir, cara bekerja, cara organisasi, menciptakan nilai yang berkelanjutan. Melalui kuliah umum ini atau eksekutif series ini, kita berharap para mahasiswa MBA FEB UGM tidak hanya memahami konsep-konsep tersebut secara teoritis, tapi juga mampu ya melihat bagaimana sistem network entrepreneur mindset dan gerakan perubahan dapat diterapkan secara konkret dalam organisasi yang ya nantinya Anda pimpin atau Anda bangun di masa depan. Ya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada
ya Pak Agus Mariono, Profesor Agus Mariono yang akan sebagai narasumber. Semoga kuliah umum hari ini memberikan inspirasi, wawasan baru, ya, dan dorongan bagi kita semua untuk menjadi ya change maker ya dalam organisasi masing-masing. Dan saya kira dengan demikian pada malam hari ini secara resmi kuliah ya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya kuliah pada ya malam hari ini saya buka ya. Sekali lagi terima kasih kepada ya Pak Agus Mariono, dan ini ya sekarang sengaja kita undang ini bukan seorang ya yang bekerja di perusahaan, tapi seorang akademisi yang ya sangat ya memperdalam ya ilmu yang berkaitan dengan ya bagaimana membangun networking sekaligus juga bagaimana meningkatkan ya jiwa entrepreneurship. Saya kira ini hal yang sangat penting, jadi silahkan nanti teman-teman semua setelah pemaparan nanti ada sesi tanya jawab, sehingga mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bagi teman-teman semua. Nah, kita biasanya melakukan kegiatan ini di lantai 9 kalau itu pesertanya banyak, tetapi ya kali ini kita punya kurang lebih ada 3 atau 4 kelas kita selenggarakan di lantai 5 ya, yang kapasitasnya kurang lebih ya sekitar 120 ya, dan saya 3 tadi yang sudah hadir sebelum kami turun, yang sudah hadir tercatat 107 ya, mudah-mudahan akan bertambah karena yang tercatat itu ada 120 yang akan mengikuti eksekutif series pada malam hari ini ya. Dan kita secara rutin menyelenggarakan ini ya bagi teman-teman yang di kampus Jakarta, biasanya mereka akan mengikuti secara online, dan jika ada eksekutif series di kampus Jogja, teman-teman yang di Jakarta juga biasanya kami undang untuk mengikuti secara online ya, sehingga eksekutif seri ini merupakan bagian dari peningkatan soft skill teman-teman semua ya dalam ya program kita yang kita sebut dengan LEADS ya, Leadership Enhancement and Acceleration Program, di mana semua mahasiswa wajib untuk mengikuti walaupun itu tidak ada credit unit, tidak ada SKS-nya, tapi wajib untuk mengikuti sehingga nanti pada saat lulus di samping mendapatkan transkrip mata kuliah juga mendapatkan sertifikat bahwa pernah atau sudah mengikuti semua program LEADS yang ya diwajibkan oleh program MBA FEB UGM ya. Jadi saya harapkan ini nanti akan memberikan manfaat yang besar kepada teman-teman semua ya. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Agus Mariono, dekan Fakultas Vokasi Universitas Gadjah Mada, dan juga ya Pak ya Ahmad Amin PhD ya sebagai dosen, juga sekarang mengajar di program kita ya yang bidang akuntansi, saya kira ya finance and accounting itu sekarang yang mengikuti matrikulasi Pak Amin ya yang mengajar ya. Sekali lagi selamat mengikuti, dan ya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin. Baik, untuk acara selanjutnya pemberian cendera mata yang akan diberikan kepada Profesor Agus Mariono. Untuk Pak Ted kami persilakan atas panggung kembali Pak untuk pemberian cendera mata. Ini batik yang dibuat oleh profesor bahasa swasta kita beli khusus ya dari profesor yang
ya kembali Profesor Bohati ya terima kasih juga ini coat sama kaos ya, dan ukurannya saya kira cocok ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Ted dan Prof. Agus Mariono. Baik, acara berikutnya adalah kuliah umum yang akan dimoderatori oleh Bapak Ahmad Amin, SE, MSc, PhD. Kepada Bapak Ahmad Amin, silakan. Monggo Bapak. Jangan muat nyampe tuh kata. Coba. Mejanya sempit. Coba klik sekali, maju mas. Ya, mundur lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Agus Mariono, yang saya hormati Prof. Pandelilin, Prof. Ted biasanya. Kemudian yang saya hormati teman-teman mahasiswa dan semua hadirin yang mengikuti kegiatan Executive Series tentang Executive Networking for Advantage. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa. Saya menyebut adik-adik karena usia kami undang kita. Ini ya karena ada yang senior, maksud saya begitu. Oke. Di kegiatan Executive Series kampus Jakarta di malam hari ini, kalau kita lihat rata-rata wajahnya ceria-ceria, senang begitu, sangat antusias untuk mengikuti kegiatan Executive Series ini. Semoga gembiranya bukan karena kelas kosong. Karena jujur Pak, ini kelas saya kosong karena jadi mahasiswa happy gitu ya. Oke. Perkenalkan, saya Ahmad Amin. Saya sebagai moderator untuk kegiatan Executive Series hari ini. Nah, sedikit tentang networking. Seringkali kita belajar di program MBA ini berbagai teori, berbagai angka, ya, yang seolah-olah itu menunjuk itu akan memberikan kesuksesan pada karir kita. Tetapi kita seringkali lupa bahwa ada satu hal yang intangible, gitu ya, yang wujudnya tidak nyata, tetapi itu justru menjadi pembeda kesuksesan kita, yaitu networking, jejaring. Nah, sehingga pada malam hari ini kita sangat berbahagia, kita akan mendengarkan paparan Executive Series dari Prof. Agus Mariono, yang beliau ini berjejaringnya sangat luar biasa, bukan hanya secara individu tetapi juga secara organisasi, bukan hanya dengan manusia Pak ya. Karena nanti bisa teman-teman tanyakan, Prof. Agus Mariono ini memiliki aktivitas yang cukup unik. Kalau teman-teman kalau pagi-pagi biasanya nyapu lantai, Prof. Agus Mariono ini di Jogja dulu hobinya nyapu kali Todi. Sungai Todi. Ada yang tahu Sungai Todi? Anggaplah seperti Sungai Ciliwung. Gitu. Nah nanti silakan ditanyakan seperti apa begitu ya aktivitasnya. Dan beliau ini sangat concern, pecinta air. Gitu. Oke. Tanpa berlama-lama, marilah kita buka sesi ini dengan penuh semangat.
jembatan menuju peluang yang lebih luas dengan networking. Nanti pasangin aja. Teman-teman mahasiswa, mari kita sambut Profesor Agus Mariono. Silakan. Ini untuk naik sini back. Naik back ini apa? Ini untuk pointer. Nanti nggak bisa ini aja. Oh, nggak bisa. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan sedikit kurikulum kita, Prof. Agus Mariono. Silakan. Coba. Izin Pak, izin. Saya mau masang dulu. Profesor Agus Mariono lahir di Sukoharjo. Tetangga saya dari Wonogiri, Pak. Tanggalnya tidak usah saya sebutkan dan bulannya karena beliau habis ulang tahun. Amin. Ya. Kemudian keluarga, alamat, ya. Nah, pendidikan S1 dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kemudian S2 di University of Karlsruhe, betul Pak? Betul. Bacanya dari Jerman. Kemudian PhD juga dari University of Karlsruhe. Jadi beliau sangat loyalis begitu ya. S1 UGM, bekerja di UGM. S2, S3 juga dari universitas yang sama. Oke, beliau bisa, Mas. Spesialis di Water Resource Management. Kemudian, nah ini pengalaman organisasi dan sebagainya terlalu banyak. Ini ada 12 halaman. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu rasanya saya seolah-olah menjadi seorang pemateri. Hanya saja saya sampaikan prestasi beliau. Beliau ini memegang 12 hak kekayaan intelektual. Oh, keterangan. Jadi untuk memegang hak kekayaan atau haki ya, itu bukan hal yang mudah dan pasti tidak bisa dilakukan sendiri. Gitu ya. Nah, salah satu yang nanti teman-teman bisa gali dari beliau adalah bagaimana beliau memanfaatkan ya jejaring bukan hanya untuk menambah kenalan, bukan hanya untuk menyebarkan kartu nama, bukan hanya untuk memberikan atau membentuk peluang, tetapi itu adalah bawahnya network yang membentuk lingkungan strategis. kalau nggak bisa Oke, tidak berlama-lama, saya persilakan kepada Prof. Agus Mariono untuk menyampaikan materinya. Mungkin kita maksimal berapa? Kita sampai jam sampai jam 9 ya. Oke, nanti saya yakin ada banyak pertanyaan Pak. Jadi kita mungkin akan lebih banyak berinteraksi dengan adik-adik mahasiswa. Dan ini mahasiswa di kelas saya 30 itu sudah saya suruh menyiapkan pertanyaan Pak. Oh. Jadi kalau ada yang tidak bertanya nilainya kurang. Oke, terima kasih. Silakan Prof. Agus. Ya, saya boleh berdiri, Pak Amin. Terima kasih, Prof. Edwardus Tandelin. Terima kasih atas kesempatan diundang di sini. Saya kaget juga diundang untuk ngisi di MM Jakarta ini. Saya ini orang teknik ya, tapi saya coba, saya kirimkan buku-buku. Ternyata Prof. Tandelin tertarik untuk mengundang saya. Pak Ahmad Amin, terima kasih juga. Dan semua teman-teman ini terima kasih ya. Karena sudah datang, saya kira cuma 12 orang, ini ternyata 120-an orang ya. Luar biasa. Baik, pertama tak kenal maka tak sayang ya. Saya Agus Mariono, saya tadi sudah diperkenalkan, tapi sebetulnya saya adalah orang yang
suka berteman, suka membangun jejaring network, dan suka membangun sebuah gerakan. Kalau saudara kenal ada gerakan restorasi sungai Indonesia, ya, yang bersih sungai di Jakarta, di Jogja, di Bali, di mana-mana itu saya terlibat di situ. Kemudian kalau saudara tahu juga ada gerakan memanen air hujan Indonesia, itu saya ada di situ. Bahkan saya yang memulainya tahun 2014. Ya, itu adalah bagian yang saya lakukan. Kalau tahun-tahun 2000 sampai tahun 2015, sudah suka membaca koran. Saya sering nulis koran, yaitu tentang lingkungan pertama ya. Oke, baik. Kali ini saya akan membawakan tentang konsep sistem, network, entrepreneur, gerakan, dan dalam manajemen. Lihatnya banyak sekali ini ya. Mudah-mudahan saudara sekalian teman-teman semua tidak bosan. Ini agak panjang. Dan saya sudah siapkan kira-kira 97 slide. Ya. Mudah-mudahan cukup ya. Cukup. Kenapa ini penting? Ini sebetulnya elaborasi dari pikiran-pikiran saya yang lama. Kemudian saya coba untuk saya susun menjadi sebuah gerakan, sebuah sajian di mana menghubungkan antara systemic thinking, pola pikir sistem, yang mungkin teman-teman sudah melakukan tapi belum ada justifikasi keilmuannya. Kemudian networking, buku networking ada banyak. Saya coba untuk membuat networking sendiri, buku itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi ini didukung oleh 3 buku. Pertama, pola pikir sistem. Yang kedua, networking itu yang sebelah kiri. Yang 3, gerakan restorasi sungai. Contoh keberhasilannya nanti di gerakan restorasi sungai dan juga gerakan, mohon maaf saya jalan-jalan ya Pak Prof. Gerakan membangun sebuah institusi, yaitu yang sedang saya bangun, yang sedang saya pegang, yaitu sekolah vokasi Universitas Gadjah Mada. Nanti contohnya 2 itu. Kenapa bisa bergulat dan menurut saya perkembangan cepat sekali karena setiap tahun saya lihat bagaimana perkembangannya dengan konsep ini. Ya, saya berangkat tidak dari membaca buku kemudian menulis. Saya kalau menulis buku itu berangkat dari keprihatinan, saudara sekalian. Saya prihatin terhadap sesuatu, maka saya menulis dulu. Baca tuh selalu baca, tapi tidak saya tujukan untuk buat buku itu. Saya membaca sekenanya, membaca alam, membaca buku, membaca pikiran orang, diskusi, itu masuk semua dalam jiwa. Kemudian saya prihatin terhadap sesuatu, kemudian saya mulai menulis buku. Biasanya yang saya tulis itu judulnya dulu. Setelah judul selesai, daftar isi. Setelah daftar isi selesai, itu saya anggap selesai. Karena sudah semua ada. Baru saya tempel di meja kerja, saya tulisi, buku ini harus jadi. Apapun yang terjadi, kecuali kiamat. Kalau kiamat ya nggak jadi, nggak apa-apa ya. Buku ini harus jadi. Sehingga saya tulis buku itu berdasarkan apa yang ada dalam pikiran. Baru kemudian kalau saya butuh rujukan, baru saya cari rujukannya. Jadi kebalik, biasanya menulis buku rujukan dulu baru masuk. Tapi saya kebalik. Rujukan saya anggap selalu ada. Tapi originalitas dari apa yang kita alami itu sumbangan bagi dunia pendidikan, itu adalah sumbangannya ilmu pengetahuan itu apa yang kita alami. Bukan gabung-gabungkan pikiran orang lain, tapi pikiran kita sendiri yang bersumber pada elaborasi pikiran-pikiran yang lain. Oke, kita lanjutkan ya sekalian teman-teman. Nah, kita berangkat dari era global dan otonomi. Ini sebetulnya udah lama banget diskusi tentang globalisasi, otonomi. Tapi saya ingin menyadarkan pada kita semuanya, maknanya apa sih itu nanti sampai pada network ya. Globalisasi itu sebetulnya menghilangkan semua batas-batas yang ada. Baik batas geografis, batas transenden maupun intransenden. Batas suku, transenden itu suku, agama, ras itu udah hilang semuanya. Juga batas-batas geografis, juga batas-batas informasi. Jadi kita masuk di dalam dunia tanpa batas.
Kesadaran itu kalau belum muncul, belum ada di dalam jiwa kita tidak bisa melakukan apa. Kita cuman gini-gini aja. Tapi kalau itu nanti muncul, ketika dunia tanpa batas itu muncul, ya, ditambah dengan otonomi, maka saudara akan menjadi orang yang bisa berpelin atau bergetar, berputar. Jadi globalisasi sekaligus otonomi, peranan konsep sistem dan jaringan dalam mendukung suatu institusi adalah sangat besar, ya. Kemudian suatu institusi hanya akan dapat eksis dan berkembang jika dikelola secara sistemik dan berdiri di atas network yang kokoh dan dinamis. Intinya seperti itu. Jadi kondisi kita adalah kondisi global, sudah mengglobal, kemudian otonom, kemudian network. Global seperti ini, pemudaran batas-batas tadi, kemudian kita berarti karena global, orang bebas untuk melakukan sesuatu, menghubungi siapapun, tidak ada yang bisa menghalangi. Berarti kita benar-benar ada dalam situasi yang sangat-sangat kondusif bagi orang-orang yang menyadari tentang itu. Jadi globalisasi sebetulnya adalah mendorong terjadinya simpul-simpul jaringan. Kalau dulu kita tidak mungkin, sekarang mungkin sekali. Nah, kesadaran tentang globalisasi itu adalah mendorong simpul-simpul jaringan untuk muncul, itu penting. Maka akan muncul network. Jaringan apa? Jaringan bukan hanya kenal, tapi kenal dan bekerja sama, menghasilkan sesuatu. Ya, terus kalian. Yang intensif antar institusi, antar kelompok, antar individu. Jadi tidak hanya individu tapi institusi, kelompok dan sebagainya. Nah itu. Kemudian saudara sekalian, otonomi dapat dikatakan sebagai satu era yang mendorong dan memberikan ruang. Jadi otonomi bukan hanya otonomi daerah, tapi otonomi individu pada kita. Setiap orang itu punya otonomi untuk melakukan sesuatu. Kesadaran itu sangat penting bahwa kita diberikan otonomi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tentu saja dalam tanda petik keinginan yang dibatasi oleh norma-norma yang ada. Tapi kita sudah dibuka ini. Yang sadar bahwa dunia otonomi jiwa manusia itu dibuka, atau ini kemerdekaan ya berarti, itu tidak banyak. Karena masih banyak orang yang hanya mengikuti perintah. Kalau tidak diperintah tidak jalan, ya. Kreativitas masih lemah. Kreativitas lemah karena orang belum terbuka keotonomiannya itu. Ya. Kalau kesadaran otonomi ada, maka saudara akan bisa membuat ini, membuat itu, membuat buku ini, menulis cerita, berkembang di situ itu. Nah, itu dua hal itu yang perlu kita perhatikan. Untuk selalu aktif, kreatif, inovatif, proaktif dalam mengembangkan otensinya itu. Ya, kemudian saudara sekalian, kalau otonomi sama globalisasi itu dijadikan satu, berarti batas-batas dihilangkan, orang dibawa menjadi orang yang kreatif, yang bebas dalam jiwanya itu tidak ada tekanan, tidak ada takut sama sekali untuk mengeluarkan ide. Saya dulu pernah ya, saya menulis buku, kemudian senior saya mengatakan, loh kamu sudah berani menulis buku tuh. Itu kata-kata itu membuat saya rodok agak aneh ini kata-kata. Masa orang nulis buku nggak berani? Kalau dulu tuh nulis buku nggak berani Pak, takut menulis buku nanti seniornya nanti nggak cocok misalnya kayak gitu. Wah itu sudah ketinggalan, otonomi nggak ada. Saya mengatakan it is my right to do something, asal tidak melanggar peraturan aja kan. Tapi melanggar peraturan yang ada di dalam jiwa yang mengekang kita itu yang harus kita hilangkan, misalnya kayak gitu. Sekaligus memberikan ruang kemerdekaan setiap individu untuk bersinergi secara sistemik dalam kerjasama yang paling menguntungkan, yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Oke. Nah sekarang tadi sudah otonomi, globalisasi sudah, sekarang pola pikir sistem itu gimana? Apa sih kok saya membawa saudara untuk berpikir sistem? Pola pikir yang memandang segala sesuatu secara komprehensif. Jadi tidak ada lagi, meskipun kita terpisah-pisah secara otonomi dan global, tapi pandangan saudara tidak lagi individualistik, tapi integralistik, baik di tataran mikro, meso, makro.
Mikro itu hal-hal yang sederhana ya, mengatur ruangan, mengatur jadwal dan sebagainya mikro. Meso itu adalah mengatur siapa pembicara dan sebagainya. Lebih makro lagi adalah pembicara ini itu kalau diundang akan menghasilkan apa. Jadi itu harus dikuasai semuanya. Jadi era otonomi adalah era di mana saudara dan dalam pola pikir sistem saudara tidak lagi melihat secara individualis tapi secara integralistik ya. Tidak lepas dari kaidah-kaidah sistem yaitu integralistik, memandang secara integral segala sesuatu. Organismik itu adalah memandang setiap elemen itu organ dari elemen yang lain. Jadi kita dipisahkan dulu dengan otonomi, masukkan lagi dalam integralitas, masuk lagi ke dalam organismik. Gini, kalau Prof Ted sedang jadi manajer, itu bukan berarti Prof Ted itu sendiri, tapi Prof Ted juga menghargai organ lain. Organ lain itu ada dosen, ada pengatur jadwal, ada tendik. Itu sebagai satu organ. Kesadaran itu penting. Bagi kita dalam perusahaan kita tidak bisa mentang-mentang sendirian kan, semua harus kita anggap sebagai organ. Itu organismik. Otak tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu jantung, perlu paru-paru. Paru-paru pun juga perlu jantung. Itu organismik. Dan yang berikutnya sintesis. Jadi tidak ada stand alone elemen. Setiap elemen dalam sistem itu saling interaksi satu dengan yang lain. Filosofinya seperti itu. Jadi saudara pun sebagai individu meskipun punya otonomi tetap harus punya pikiran untuk menganggap yang lain itu penting dan mencoba untuk bersama-sama yang lain. Ya. Mensintesakan pikiran, mensintesakan pekerjaan, mensintesakan modal dan sebagainya. Meskipun hanya 30%, 20% perlu. Jadi itu menjadi satu bangunan yang kuat. Global, otonom, integralistik, organismik, sintesis. Ya. Tersusun dalam struktur dan dalam pola pikir itu tersusun dalam struktur elemen sistem yang ada hubungannya antar elemen, siklus, metabolisme, visi dan misi jelas, tujuan, target, kontrol, lingkup dan lingkungan ini menjadi satu kesatuan dalam konsep sistem itu. Ya, Bapak sekalian. Terus, nah, kalau saya lihat, ini kita masih bicara sistem. Kita belum bicara network, baru sistem ya. Sistem itu seperti ini, bahwa kita itu berdiri di dalam sistem yang lain. Kesadaran bahwa kita berdiri dalam sistem-sistem yang lain itu penting. Karena sistem kita yang di tengah itu, tengah ini, tidak akan hidup kalau sistem-sistem yang lain itu tidak memberikan feeding ke kita. Jadi lingkungan sistem itu menjadi sangat penting bagi kita sendiri, bagi sistem itu. Tapi sistem yang baik adalah sistem yang saling menerima dan memberi pada sistem yang lain. Kalau sistem hanya menerima saja, sistem itu bisa perusahaan, bisa MM di sini sistem ya Pak. Suatu sistem organisasi itu sistem. Yang baik adalah yang memberi. Semakin banyak dia memberi, semakin banyak dia menerima. Itu konsep sistem seperti itu. Ada sistem yang cuman take terus ya, itu tidak akan sustain. Karena apa? Karena tidak ada elemen lain yang mendapatkan benefit dari sistem itu. Jadi lingkungan sistem itu penting. Next. Nah, di dalam sistem itu, saudara sekalian, ada yang namanya core, inti sistem. Inti sistem itu bagian yang paling penting di dalam sistem. Ya. Sistem itu bisanya seorang itu sistem, dia menjadi office boy, juga menjadi direktur, juga menjadi perencana, juga bisa ya. Itu core-nya dia. Tapi kalau perusahaan seperti ini, MM ini core-nya adalah Prof Ted dan beberapa dosen, beberapa pembantunya itu core-nya di situ. Nah, inti sistem atau core sistem itu sangat penting dalam menggerakkan sistem. Kalau core-nya tidak pernah rapat, tidak pernah mendiskusikan apa yang dipikirkan, ini udah mau masuk ke entrepreneur ya saudara sekalian, maka perusahaan itu juga nggak akan pernah maju gitu. Kalau saya tidak setiap Senin pagi saya rapim,
di fakultas saya untuk kemajuan, maka core sistemnya, inti sistemnya itu lumpuh, rapuh gitu. Semua ada core-nya, ada intinya, dan nukleusnya itu adalah pengurus-pengurusnya yang terus-menerus memikirkan kemajuan dari sistem itu. Nah, kemudian di dalam sistem ada metabolisme. Ya, metabolisme itu adalah aliran di dalam sistem itu ya, dalam organisasi itu ada aliran. Aliran yang pertama adalah aliran informasi. Artinya bahwa informasi itu harus diberikan secara proporsional dan mencukupi kepada elemen-elemen yang termasuk di dalam sistem itu. Tanpa informasi yang cukup, elemen yang ada itu akan mati. Karena dia kebingungan, saya kok nggak pernah diajak gini. Itu berarti dia pernah diberi informasi kan. Yang kedua, aliran dalam sistem itu adalah materi atau energi dulu, energi. Energi itu bisa berupa salary, itu energi, atau ya energi ya sungguhnya bensin atau apa yang dia bisa jalan. Yang aliran yang ketiga adalah material yang digarap. Kalau dalam industri gampang ya, dalam sebuah pabrik itu aliran informasi itu ada cara melakukan sesuatu, besok kirim mana, kita buat apa sekarang, itu aliran informasi semuanya. Kemudian aliran energi itu, oh kamu ke sana pakai kendaraan ini, bensinnya ini, uang jalannya ini. Aliran materi ya bahan mentahnya apa, bahan keluarnya apa, semua dijadikan satu gitu ya. Itu sangat mudah dalam industri. Nah, perhatian kita terhadap metabolisme di dalam sistem itu menjadi sangat penting. Perhatian kita, aliran informasinya menjadi sangat penting, satu. Kemudian aliran energi apalagi ya, kalau gajinya itu tidak teratur ya mestinya sistem ambruk kan, pegawainya pergi semuanya. Kalau gajinya teratur, informasi ada, tapi input materialnya tidak pernah pas datangnya atau tidak ada, mati juga sistem itu. Gitu. Jadi tiga itu akan menyebabkan input output bagus. Output masuk ke lingkungan, jangan lupa bahwa output itu harus berhubungan dengan input dalam sistem itu. Output bukan sesuatu yang, atau outcome sesuatu yang lepas begitu saja. Output outcome harus mendukung input. Mudahnya gini, kalau sekolah di MM itu inputnya mahasiswa, ya nanti keluar jadi pemimpin, pejabat dan sebagainya. Terus gimana hubungannya dengan MM? Ya ini kan alumni. Alumni itu bisa membawa, menyampaikan kebaikan-kebaikan untuk supaya mahasiswa berikutnya masuk. Itu sudah hubungannya bagus. Maka universitas selalu bergandengan dengan alumni agar apa? Agar input, output itu berhubungan dengan input lagi. Baik input mahasiswa maupun input yang lain ya di dalam itu. Sabar ya, saudara sekalian. Nah, siklus sistem itu berantai. Kalau saudara ingin mengembangkan perusahaan, mengembangkan organisasi, harus punya target membesar-membesar. Jadi input masuk, proses output. Output itu menjadi input lagi, membesar lagi, jadi proses lagi, terus gitu menjadi besar. Nah, selama proses input output, ketika memproses jangan terus kemudian berhenti. Ketika memproses dalam advanced system, proses berjalan, itu dicari input lain yang bisa membooster proses yang terjadi menjadi lebih besar lagi hasil outputnya. Itu siklusnya seperti itu. Jadi kalau saudara lihat di situ akan terjadi input membesar jadi besar terus. Nah ini kalau saya gambarkan lebih ini di sini, ntar dulu. Bukan di situ. Nanti aja gambarannya nanti akan sampai situ. Nah, yang berikutnya adalah sekalian dalam sistem itu sangat perlu bahwa saudara mensinergikan elemen-elemen dalam sistem supaya arah vektor kemajuan itu menjadi satu. Ini sangat tergantung dari visi dan misi yang kita canangkan di depan. Tapi untuk memajukan sebuah perusahaan atau kebetulan saya punya perusahaan juga ya, tapi kecil-kecilan ya, yang saya dorong terus, saya berpikir terus untuk memajukan itu begitu saya tidak men-set up visi,
maka itu visi misinya lemah, itu juga sektornya kesana kemari. Ya, baik di kantor maupun di perusahaan kecil saya itu selalu saya pikir visinya ke sana. Kita semua ke sana gitu. Nah, itu akan bisa muncul. Jadi yang paling penting dalam sistem dalam metabolisme itu adalah vektor-vektor harus jadi satu arah. Tidak seperti ini. Vektornya kemana-mana sehingga memang sistem tidak berkembang. Tidak ada kemajuan. Terus saudara sekalian, tadi sudah sistem kita sudah memahami, ya, kondisi otonomi global kita memahami, konsep sistem kita memahami, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana networking. Baru nanti kita matching gitu ya, networking. Networking itu jaringan kerja, tapi sebetulnya itu adalah silaturahmi sebetulnya itu. Tapi silaturahmi kerja, ya. Nah, silaturahmi zaman dulu itu kan cuman kita berkunjung ke orang tua, kemudian salim, kemudian bagaimana kabarnya Pak, baik-baik, terus sudah selesai minum-minum, selesai. Tapi kalau networking atau silaturahmi kerja, sebelum pulang, kalau saudara berkunjung ke saya, akan saya tanyakan apa yang bisa kita kerjakan bersama. Oh, gampang. Ada batik di Jogja murah-murah, dijual Jakarta mahal. Itu sudah termasuk kerja itu. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi itu tidak banyak yang melakukan. Seandainya itu dilakukan, saudara sekalian, maka silaturahmi itu akan menghasilkan apa? Uang banyak, umur panjang. Pertemanan tuh baru bisa diuji ketika kita sudah bersilaturahmi kerja. Ketika sudah ada kerjasama yang nyata gitu ya, jual beli atau apa gitu. Baru kelihatan ini teman beneran atau enggak gitu ya. Kalau nipu berarti ya ini teman-temanan itu ya. Tapi kalau sudah tulus ya tidak pernah nipu berarti bagus di situ. Jaringan kerja atau kerjasama. Nah, saudara sekalian, pola network itu sebetulnya adalah pola seperti pola internet network atau pola otonomi sendiri. Jadi tiap-tiap individu, tiap-tiap orang itu dia punya otonom sendiri, kayak komputer lah, kayak laptop kita itu kan punya otonom, mau apapun boleh gitu. Tapi sekaligus terikat oleh aplikasi-aplikasi yang banyak sekali. Kita mau milih apa terserah. Nah, di dalam membangun network tidak bisa kemudian itu kita paksakan networking itu dengan ketua, ada ketuanya itu. Maka network yang saya bangun di Gerakan Restorasi Sungai itu tidak ada ketuanya. Pak, ini ketuanya network kita siapa ini? Sudah se-Indonesia Pak itu. Ada 78 grup network di seluruh provinsi. Anggotanya kira 2.000 di mana-mana ada gitu ya. Komunitasnya aja 1.500 anggotanya, setiap komunitas kira-kira 10. Udah berapa tapi nggak ada ketuanya. Oh, network itu ketuanya siapa? Ketuanya Allah, kita bilang. Tuhan ketuanya itu. Karena ini gerakan apa? Gerakan hati, gerakan spirit. Wah, sulit juga lah. Ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi ya enggak apa, pokoknya enggak ada ketuanya. Karena apa? Kalau ada ketuanya, kalau ketuanya pas sakit, mandek dan networknya kan. Padahal enggak, itu harus jalan terus. Jadi kayak ginilah. Ini saya gambarkan seperti biar kita ingat bahwa kita tidak bisa memaksakan seseorang dalam network kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah ADART, itu nggak bisa dalam network itu. Network itu sangat lentur dan sangat situasional, lokalitasnya sangat tinggi. Saudara sekalian, pola komunikasi dan relasi network itu seperti ini. Kita sadar semua, kalau kita gambarkan seperti ini. Ada ketua-ketua. Kalau struktural, saudara sekalian, kalau sudah struktural, itu akan hanya ketua sama ketua ketemu, terus yang lainnya menunggu ketuanya bilang apa, gitu kan. Tapi kalau dalam network itu, ya semuanya mempunyai kesetaraan dalam network. Sehingga kita bisa menghubungi ketuanya langsung secara informal, baru formalnya kita buat suratnya harus melalui struktur yang ada. Ya. Kemudian kita masuk ke entrepreneurship, ya. Itu beberapa definisi proses menciptakan, mengembangkan dan menjalankan suatu usaha untuk menghasilkan nilai value melalui inovasi, pengelolaan risiko dan pemanfaatan peluang. Saya setuju dengan itu ya. Yang nomor satu itu pokoknya entrepreneurship itu tidak mesti harus kita di perusahaan. Untuk memimpin organisasi kita perlu juga entrepreneurship, ya. Intinya entrepreneurship itu adalah semangat ya untuk meraih peluang
ya, mengupayakan sesuatu sehingga peluang itu bisa kita ambil untuk menghasilkan revenue atau hasil yang lebih baik untuk kemasyarakatan kita dan bersama. Kreativitas di situ mau mengelola risikonya, mau memanfaatkan manfaatnya dan sebagainya itu. Nah, kalau di organisasi manapun entrepreneurship itu perlu sekali, maka ini saya sampaikan di situ. Landasan pikir dan karya dari entrepreneur adalah aktivitas nyata. Jadi entrepreneur itu tidak mungkin tanpa aktivitas nyata. Tapi juga harus sistemik. Entrepreneur tanpa sistemik kerugian besar. Network based entrepreneur tanpa network based tidak akan berkembang. Ya, kreatif inovatif, tidak ada entrepreneur yang tidak kreatif. Kemudian konsisten, tidak ada entrepreneur yang tidak terus-menerus pada satu titik tertentu terus bergulat sampai dia menemukan keberhasilan. Kemudian progresif, untuk mencapai hasil yang bagus harus progresif. Tiap minggu progresnya apa terus gitu. Kemudian sustainable, terus bisa dirancang untuk tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Nah, itu semua adalah entrepreneur, kemampuan orang untuk melakukan sesuatu yang didasari kreativitas, progresivitas, kemudian sustainability, kemudian juga konsistensi dan lain sebagainya itu semua. Ya. Nah, sekarang satu persatu saudara sekalian saya teruskan. Nah, saya gabungkan antara tadi globalisasi, otonomi, dan entrepreneur. Entrepreneur adalah identik dengan sifat aktif, kreatif, inovatif, proaktif, progresif dalam mengembangkan tensinya masing-masing dan saling berhubungan bersilaturahmi kerja untuk membangun kerjasama untuk kemasyarakatan, kemajuan bersama. Entrepreneur hidup dan berkembang dengan wahana globalisasi dan otonomi ini. Artinya saya ingin menggabungkan antara bahwa entrepreneur itu sekarang itu sangat subur karena adanya otonomi dan globalisasi tadi. Tanpa otonomi dan globalisasi, entrepreneur itu tertekan. Nah, kalau saudara ingin berkembang sekarang di dalam entrepreneur, itu menyadari bahwa globalisasi ada atau batasan-batasan transenden itu hilang, batasan-batasan pekewuh dalam bahasa Jawa itu hilang, batasan-batasan strata juga hilang, suku juga hilang. Adanya adalah kebebasan individu untuk berkembang, mengajak orang lain berkembang. Nah, itu adalah lahan subur bagi entrepreneur. Ya, kalau mau bergerak ya sekarang ini. Ya. Kemudian entrepreneur itu bisa berbasis personal, kemudian grup, institusional, personal, grup, institusional. Nah, basisnya bisa kemudian dia masuk ke networking, personal network, institutional network, group network, gabungan itu semuanya, network gabungan itu semuanya, ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan tadi. Kalau kita mengelola itu semuanya, maka sistem kita akan berkembang dari kecil menjadi besar gitu ya, terus besar gitu. Kalau kita membuat sistem dengan pola pikir sistem integralistik, kemudian organismik, sintesis, kemudian memacu metabolisme, energi, materi, tadi, semuanya tadi, kemudian hidup di dalam network yang luas, gitu. Kemudian juga kita paham tentang globalisasi dan otonomi, maka tentu saja akan berkembang. Tanpa itu perkembangannya akan lama. Nah, kalau saya tulis kayak gitu, bentuk yang lain dari yang perkembangan yang tadi adalah ini, sekalian. Nah, teruskan. Nah, sekarang konsep sistem, network, dan pengembangan organisasi. Nah, sekarang ini dulu. Mohon maaf ya, ini mungkin saudara-saudara bisa mengikuti apa yang saya sampaikan ya, atau udah bosan ini? Saya nggak tahu ini. Saya cek dulu. Mbak, paham ya tadi yang saya sampaikan? Mas, oke, bisa ngikuti ya? Oke ya? Saya boleh pindah sana ya, biar adil Pak. Nanti baru contohnya seru ya, kalau ini masih teorinya katakanlah ya. Teorinya. 15 menit lagi? Siap. 15 menit lagi ya ini. Disambung tanya jawab. Sambung tanya jawab, ya. Oke. Jadi kalau kita membuat struktur sistem seperti itu. Nah, biasanya kita punya struktur di perusahaan kita itu kayak gini. Ada direkturnya terus bawah sampai yang paling bawah itu.
Kalau ini kita pakai di dalam konsep sekarang, yang terjadi adalah ketidakmajuan. Karena dia adalah passive organization structure, dan itu kita pakai terus sampai sekarang. Coba kita lihat. Saya akan coba berbeda. Kalau baru kita rubah bentuknya aja secara psikologis berbeda ini. Meskipun sama, tapi berbeda. Secara psikologis, oh ini sama-sama kita dalam satu flat yang sama. Tidak ada orang yang menjadi harus dihormati sampai kita tidak bisa bekerja gitu kan. Gitu. Tapi itu masih konvensional. Saya coba lagi, kalau saya network organization seperti ini. Jadi ini memungkinkan siapapun berhubungan dengan siapapun. Misalnya ini rektor, ini din, ini bisa berhubungan, tapi din juga bisa berhubungan dengan yang lain-lain. Sudah beda nih, nuansanya berbeda. Yang terjadi adalah dosen biasa mau hubungan dengan rektor tuh berdoa dulu supaya nanti tidak terjadi apa-apa kan gitu kan. Atau saudara mau berhubungan dengan Prof. Tandelilin kan juga mikirnya berkali-kali kan. Tapi kalau itu menjadi bagian yang kita biasakan dalam network, tidak ada masalah. Ini namanya konsep organisasi network dari struktur vertikal ke buat struktur horizontal. Sehingga orang merasa sama. Bahwa menghormati itu beda dengan bekerja sama gitu kan. Menghormati terus itu adalah bagian dari kita semuanya. Next. Nah nanti bisa seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi saya ingin ajak saudara sekalian melakukan ini. Coba kalau struktur organisasi di MM ini, Prof. Tandelilin di sini gitu ya. Terus saudara di atas semua. Ini active organization. Ini yang saya pakai di tempat saya ya, di sekolah vokasi kayak gini. Jadi tiap dosen itu adalah ujung aktif untuk satu, mencari network, menggerakkan lab. Dosen juga bebas untuk punya kreasi apapun, membuat apapun bebas. Kalau bisa kita punya di papan organisasi kita seperti ini akan bagus. Tapi konsekuensinya adalah, ini bisa lepas ya ini, nggak apa-apa. Ada guideline dan ada informasi masuk lagi. Itu yang kita tekankan, informasi masuk terus. Guideline-nya ada. Guideline-nya yang menggambarkan tentang otonomi, yang bisa mewadahi tentang organismik, integralistik, kebebasan individu untuk melakukan sesuatu. Ya, guideline-nya jelas kayak gini. Ya, kalau rektornya ada di bawah, presiden ada di bawah. Nah, ini fungsinya kan supporting ini sebetulnya itu. Ujung aktifnya ada di sini, sana kan. Nah, itu organisasi yang kita coba untuk itu. Nah, active organization itu perlu guideline, report ya, guideline dan report. Itu cukup untuk membuat semua bisa bergerak dengan baik. Tentu saja kalau surat menyurat ya tetap aja ya despo ya ke bawah gitu kan. Tapi kalau di dalam fungsi saya kira ini menjadi sangat penting. Terus nah, saya hubungan kerja kemudian menjadi seperti ini. Kalau kita hubungkan satu dengan lain akan menjadi sangat cair gitu ya. Semua orang bisa menghubungi siapapun. Saya punya organisasi network yang di dalam HP saya itu ada banyak sekali ya. Gerakan restorasi sungai 78 grup. Gerakan manen hujan 30 sekian grup ya. Dan mengelola terus. Dan itu meskipun dia dirjen di situ ya orang biasa. Tapi dia dirjen. Pertama ya nggak enak ya masa sama dirjen satu level, tapi lama-lama nggak apa-apa juga. Nah, si dirjen dan direktur tadi juga menangkap pemikiran-pemikiran dari orang biasa, dan dia lebih cepat untuk mengeksekusi sesuatu. Nah, itu kebaikan daripada itu network. Next, kemudian saya akan sampaikan pada saudara sekalian yang namanya personal network. Tadi kan personal, group, network, institutional network. Personal network itu sangat penting. Ini dasar dari semua network itu personal network. Kenal secara personal baik, itu udah kira-kira 75% masalah itu selesai. Tapi ini kita bicara dalam kebaikan ya, bukan orang dalam ya, bukan masalah orang dalam ya. Kita diskusi untuk kebaikan. Kalau yang jelek-jelek bukan di sini tempatnya ya. Kalau yang korupsi, manipulasi dengan orang dalam bukan di sini. Sini adalah tempatnya orang-orang baik.
Setuju? Setuju ya udah. Udah setuju Pak Ted. Jadi kalau saya kenal Prof Ted itu bukan berarti saya akan melakukan sesuatu yang jelek. Justru saya ingin membangun gitu loh. Kalau saudara kenal Prabowo bukan berarti saudara akan minta jabatan, tapi ingin membantu Prabowo supaya pembangunan itu baik, gitu ceritanya kayak gitu. Networknya di situ. Personal network itu seperti ini, orangnya kecil nggak apa-apa, ya masyhur itu orangnya kecil nggak apa-apa, tapi networknya luas daripada orangnya besar, ganteng, putih, tapi nggak punya network. Itu berat itu kalau diajak kerjasama. Aku nanti konco, bahasa Jawanya nggak apa ya. Aku nanti konco Nah itu udah nggak bisa digerakkan tuh. Terus kemudian, makanya sudah sekalian saya nasihati, mulai sekarang desainlah network personal saudara. Teman-teman saudara tuh saudara tulis semuanya, ini teman saya, dia itu hobinya apa, kemudian pekerjaannya apa. Nah, kalau itu sudah ada, kemudian dihubungi, sering-sering dihubungi untuk kebaikan, saya kira akan terus berkembang, didesain. Kalau ada saya presentasi seperti ini ya, harus ada dari sekian saudara yang ingin membuat network dengan saya. Langsung datangi, kenal personal, kartu nama, kemudian HP ditulis sekalian. Kalau kartu nama di rumah kan tidak ditulis HP-nya sekalian, kemudian message, akhirnya udah jadi network gitu. Kalau kita perlu sesuatu, kita bisa sampaikan. Kalau mereka perlu sesuatu, bisa sampaikan. Nah, kalau sejak awal, sejak masih muda sudah mendesain networknya, wah ini luar biasa. Katanya untuk mencapai seseorang itu maksimal hanya 3-4 langkah, ya kan? Untuk bertemu dengan presiden itu 4 langkah aja cukup, atau 3 langkah. Tapi kalau ada networknya, kalau nggak ada network kan nggak bisa. Ya, oke. Personal network. Nah, kalau tadi personal network biasa, kalau personal network yang kerja ada worknya aja. Nah, ini yang paling sustain kalau ada kerjasamanya, bukan hanya kenal biasa. Kenal biasa itu cuman ya udah kenal biasa. Tapi kalau ada work together-nya, nah semakin kita banyak work together dengan personal network kita akan semakin baik. Nah, institusi network itu seperti ini, saudara sekalian. Kalau saya di sini itu saya selalu mengembangkan terus unlimited institutional network itu. Karena dia jatuh bangun, kadang-kadang dia hidup nanti mati, hidup mati. Di fakultas saya ada 275 network perusahaan-perusahaan yang bergabung karena sekolah saya atau school saya, vocational school itu harus memagangkan 1.600-an sampai 1.800 orang per tahun, sehingga itu harus aman semua. Di networknya ada 200 sekian, sehingga semua terserap network itu. Itu gunanya network, ya, salah satunya aja. Belum nanti magang profesional. Kita menuntut kalau magang harus digaji. Kalau nggak digaji, maka anak-anak itu akan magangnya nggak benar-benar gitu loh, kalau nggak digaji. Kalau digaji, dia bisa digaji oleh perusahaan, bukan oleh negara yang ngaji. Saya kira Menteri Tenaga Kerja yang buat magang digaji negara itu nggak benar menurut saya. Magang digaji perusahaan, sehingga perusahaan bisa menekan kamu, targetmu harus gini, kamu harus bekerja begini, kamu harus menghasilkan gini. Dengan cara itu maka mahasiswa atau orang yang magang akan tumbuh dia, ya, menjadi staf yang baik. Tapi kalau digaji oleh negara, ya perusahaannya santai-santai gitu kan, berat itu. Nah, kalau itu kemudian entrepreneur juga ada worknya, tapi ini akan penting kalau saudara sekalian, ini grup dulu, tadi setelah itu baru saya akan jadikan satu. Kemudian entrepreneur network, kayak gitu ada worknya. Kemudian, nah ini yang penting, institutional and personal network. Yang paling penting, saudara sekalian, ketika saudara punya network, institusi, jangan lupa personalnya harus masuk. Kalau kenal perusahaan X, itu upayakan ada beberapa orang yang kenal secara pribadi dengan kita. Itu sustain untuk kebaikan ya, kembali lagi ya. Nah, akan mudah, semuanya akan mudah, akan percaya, trust-nya muncul. Nah, syarat network, personal network itu trust di situ. Nah, kayak di sini saya di situ ya. Saya punya institusi itu, saya kenal sama orang-orang ini. Kenal baik.
saling berkunjung, saling rangkul-rangkul. Jadi kita percaya itu yang harus dibangun oleh saudara sekalian dalam network ini. Nah, kemudian kalau kita gabungkan menjadi satu, ada institusi, ada grup, ada personal network, jadilah seperti itu. Di setiap hubungan itu, personal network menjadi kunci keberhasilan hubungan itu. Nah, network, saudara sekalian, itu tidak hanya yang global saja, tapi ada lokal, ada nasional, ada regional, ada global. Contohnya, local network. Fondamen local network itu kayak fondamen, pijakan, living ground kita. Jadi sekitar kita itu meskipun nggak begitu penting, tapi penting sekali, gitu. Nah, sekitar itu tergantung bidang kerjanya apa ya. Kalau tidak selalu harus geografis, tapi yang dekat, yang tiba-tiba kita bisa berhubungan langsung, yang tiba-tiba kita punya keperluan langsung, itu adalah network kita. Kalau di kelurahan ya, atau kita hidup di kelurahan gitu ya, Pak Lurah, Pak Camat, itu adalah network kita paling dekat. Kalau perizinan, Pak RT, RW, itu kan network terdekat kita. Dan lain-lain ya, situ local network. Nah, kemudian yang berikutnya kayak gini misalnya, itu local network. Saya punya teman Mas Yunus, Mas Bibit, dan lain-lain yang ada di tiap-tiap kabupaten itu atau kecamatan itu local network saya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kalau kita punya ide yang menyangkut mereka langsung seret gitu. Kalau kita kosong, ya nggak apa-apa kan? Tapi tidak banyak yang tidak mendesain itu. Ya udahlah gitu aja gitu ya. Nah, kalau ingin menjadi pemimpin perusahaan atau pemimpin ini harus rajin di situ itu. Ya. Juga berguna bagi mereka, bukan berguna bagi kita, Pak. Network harus berguna bagi keduanya gitu. Dan bagi lingkungan, plus bagi lingkungan, jangan lupa ya. Nanti kita untung berdua tapi lingkungannya rusak. It's not our business. Bisnis kita adalah semuanya harus untung termasuk lingkungan. Yang rugi tidak ada. Ya. Oke. National network, saya dulu di Magister Sistem Teknik saya membuat national network seperti itu ya. Total. Jadi setiap titik itu saya gambar dan saya tahu persis orang ini dan saya punya hubungan personal dengan orang-orang itu. Sehingga dulu di Fakultas Teknik Prof Ted, saya ketika saya jadi ketua prodinya biasanya cuma 9 sampai 15 orang, ini 36 orang enrollment tiap tahun. Karena networknya berkembang luas gitu. Setiap orang merasa juga baik ya, punya hubungan dengan baik di Manokwari, di Toli-Toli, semua di Kupang itu semuanya itu ya. Itu network. Dan itu memang ada manajernya, manajer network itu. Di sana siapa ini, di sana siapa ini. Diteleponi semua gitu kan. Kasih informasi, kasih semua itu. Kalau begitu yang kita lakukan, maka setiap kegiatan kita akan ada ekonya di dalam network itu. Oke, terus kemudian sebentar Pak Min ya. National network, regional network, itu regional networknya. Terus kemudian regional network itu ya region, ya ASEAN, Indonesia gitu ya, penting. Tapi itu sebetulnya adalah gabungan daripada local network. Network regional dapat mempengaruhi inovasi, kreasi. Sekarang Singapura baru masalah dia ke sini. Kalau kita punya network, restoran-restoran kan bisa kita tarik ke sini. Kita carikan tempat untuk buka restoran ke sini. Kalau kita nggak punya network, berhentilah kita. Jadi network itu memang luar biasa. Kegunaannya asal kita pikirkan benar-benar. Next, global network itu gini. Global network itu sebetulnya adalah dia melayang-layang di bumi ini, kemudian ada sulur-sulurnya masuk ke local network. Global network itu tidak menjajakan hal-hal yang sifatnya menarik, hal-hal sifatnya harus internasional, dari yang lokal-lokal yang diserap. Maka kalau kita punya global network yang kuat, regional maupun lokal, maka kita feedingnya kemana-mana, bisa feeding ke regional, feeding ke internasional terus gitu ya. Maka global network juga sangat penting. Kayak ginilah global network, ini yang saya ikuti dari Sikanet INA Global Network. Saya punya global network sampai di UNESCO di mana-mana itu dalam rangka untuk kalau punya ide langsung disebar ke sana. Ya, oke. Terus sekarang tadi yang belum gerakan ya. Pak Amin sebentar ya Pak, 5 menit nih gerakan.
Siapa? Ya. Ini saya hanya khawatir karena kontrak sebagai moderator hanya 1,5. Oh iya ya. Nanti ditambah. Saya juga saya terlalu semangat di perintah Pak Tetis, terlalu semangat saya membuat sampai kayak gini. Ya. Gerakan atau movement itu apa sih sebetulnya? Saya belajar tentang gerakan sosial, gerakan lingkungan, gerakan sosial baru. Gerakan itu beda dengan riot. Riot itu orang yang tiba-tiba marah bersama-sama, bukan gerakan. Gerakan itu disusun dengan baik untuk meresist satu perubahan atau mendorong suatu perubahan tertentu itu. Dan sifatnya adalah ada spiritnya di situ, spirit yang besar untuk mendorong. Nah, bedanya program dengan gerakan ini ya Pak. Dari Harvard ini pendekatan transformasi berbasis partisipasi luas, sedangkan manajemen bedanya dengan manajemen itu mengatur. Nah, saya akan gabungkan manajemen dengan gerakan. Bagaimana sebuah institusi di manage dengan metode gerakan, itu yang saya buat. Gerakan itu bedanya gini, kalau program itu kan jalan, sudah ditentukan waktunya bulan Agustus kita ini gitu. September ini, dananya sekian, yang ngerjain ini, itu program. Kalau gerakan itu visi dulu. Kalau dalam bahasa agamanya kiblatnya dulu mana? Kiblatnya sana. Kalian boleh melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi kalian semuanya, tapi kiblatnya sana. Kemudian mulai bergerak semua ke sana. Akhirnya tujuannya tercapai di situ. Dan bedanya program itu tidak ada spirit. Spiritnya kosong, program itu ya udah, pokoknya udah ditulis kok, santai aja. Sebelum sampai waktunya nggak dipikirin. Udah sampai baru dipikirin. Selesai tutup, selesai, buang lagi. Kalau movement itu di dalam jiwa munculnya itu. Setiap detik kita ingin melakukan sesuatu, terus melakukan sesuatu, terus 24 jam. Ya, makanya kita menggunakan gerakan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, bagaimana kalau institusi dengan gerakan? Nah, itu yang saya lakukan nanti contohnya. Saya lakukan gini. Bahwa setiap individu itu mempunyai tugas untuk mempengaruhi individu yang lain. Dengan cara disentuh jiwanya, supaya dia punya spirit untuk membuat yang lainnya bergerak juga. Kalau ada satu orang yang naik pangkat, dia tidak boleh naik sendiri. Dia harus mengajak yang lain juga untuk naik pangkat. Kalau satu keluar negeri, mendorong yang lain luar negeri. Jadi semua terjadi gerakan kan. Nah, kalau sudah terjadi kita wah banyak sekali itu perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, oke. Lanjut. Modelnya kayak gini. Kalau ini misalnya prodi, dekan, departemen. Kalau satu bergerak, ini kalau mainan anak-anak itu loh. Kalau saya gerak, seret itu semua bergerak. Ya. Jangan sampai departemen bergerak, yang lainnya diam. Melihat departemen ini ngapain tuh? Udahlah dilihat aja, enggak. Ketika departemen bergerak, departemen lain bergerak, dekanan bergerak, prodi bergerak, semua bergerak. Itulah gerakan. Spiritnya mempengaruhi. Tujuannya sama, tujuannya satu, kemajuan yang sesuai dengan visi misi yang kita tetapkan gitu. Jangan sampai kita membuat suatu program di mana yang lainnya tidak ikut bergerak. Next. Nah, program and movement. Program itu limited budget, ya segitu budgetnya, limited resources, kemudian limited time, limited member. Tapi movement itu unlimited budget, karena budgetnya bisa dari mana saja. Dari kita juga ada, dari orang lain juga, dari luar negeri ada, dari mana-mana ada. Kemudian resourcesnya dari orangnya, dari perguruan tinggi, dari mana-mana. Kemudian time-nya tidak terfokus, bisa sepanjang hayat. Unlimited membernya itu dari mana saja bisa masuk, dan spiritnya muncul. Ya, yang membedakan itu kayak gitu. Maka ya tentu saja kita akan menggunakan ini untuk mengembangkan organisasi, ini yang kita gunakan. Kalau ini ya konvensional, lambat progresnya. Kalau ini cepat progresnya, dan semua terlibat. Involvement, kalau di dalam teori pemberdayaan masyarakat itu ada involvement tuh yang sebenarnya adalah gerakan ini. Nah, moto itu think big, start small, move fast. Motonya itu harus berpikir besar. Misalnya kalau saya punya gerakan restorasi sungai, motonya itu seluruh Indonesia sungainya harus bersih 90%. Tidak boleh ada sampah, itu think big. Tapi mulainya apa? Ya kerja bakti, satu titik-titik itu kerja bakti. Tadi bersih-bersih sungai itu ya itu. Tapi kemudian move fast itu diekokan sini. Ini ada nih.
Nah, diekokan semuanya, diekokan sehingga muncullah gerakan, betul. Muncullah gerakan itu. Meskipun kecil, kalau diekokan, sebarkan, digerakkan semuanya, orang yang lainnya akan mengikuti, akhirnya menjadi besar, gitu kan. Think big. Terus kemudian, nah ini baru contoh. Amin, mohon izin, masih ada contohnya, diteruskan bentar nih. Terus nanti gerak. Atau contohnya ntar dulu, diskusi dulu, baru contoh ya. Contoh ya. Contoh dulu, senang. Yang sana tuh gimana yang sana? Dengar nggak? Oke, terus ya, lanjut ya. Ada dua. Ini program di fakultas saya. Nanti yang bekerja di universitas coba itu perhatikan ya. Kecil, ada 10 gerakan. Yang pertama, gerakan meraih profesor di usia muda. Wah, keren lah itu. Itu memang tertulis, disebarkan, dimasukkan ke dalam jiwa setiap dosen. You have to reach professor in the young age. Wah, itu kan menggetarkan tuh. Jadi sekarang, Pak Ted, di tempat saya itu, anak-anak muda itu semua udah pengen jadi profesor semuanya, Pak. Lektor kepala. Sebentar lagi profesornya kebanyakan profesor. Lalu nanti kalau banyak profesor gimana? Ya biar aja, nanti biar dipikirin nanti gitu kan. Nah, gerakannya biar mikir sendiri nanti kan bisa menyadar. Kemudian gerakan menggait mitra Judika. Jadi tidak hanya menunggu, tapi ada kewajiban setiap dosen pergi ke mitra untuk menggait apa? Menggait ada pekerjaan atau dosen tamu, bersama dan sebagainya. Itu kalau tidak digerakkan, mungkin yang berangkat cuma kepala departemennya berdua dok, tapi semua harus. Ya, meskipun hanya dekat-dekat satu kota nggak apa, pokoknya harus berangkat gitu tiap semester. Gerakan berburu hibah. Kalau ada hibah nih yang bekerja di ini, ada yang bekerja di universitas ya atau belum? Belum ya, karena baru S2 ya. Berburu hibah itu kalau ada dana-dana itu jangan biarkan, dikejar, diambil itu dana itu, diburu gitu. Kemudian ada gerakan hilirisasi multidisiplin, gerakan magang, gerakan penyebarluasan ilmu, gerakan mahasiswa profesional, gerakan kampus profesional, itu semuanya adalah gerakan modelnya gitu. Hasilnya cepet-cepetan ya hasilnya ya. Ini kita belum punya kita belum punya dokter terapan, tapi kita sudah tulis di sini. Itu bentuk dari gerakan. Kita belum punya program S3 terapan, tulis dulu gitu. Biar itu menjadi inspirasi kan. Kemudian kalau magister sarjana terapan punya, magister terapan, dokter terapan belum. Tapi ini sudah dua-duanya sudah. Ini sudah membuat orang berbeda mandangnya itu. Nah itu spirit yang maksudkan. Spirit itu harus selalu ada. Kalau sudah tidak ada spirit, ya berhenti gerakan itu. Sudah lihat itu. Jumlahnya naik terus ya ini. Data mahasiswa aktif naik terus. Dari cuma 4.000 jadi sekarang hampir 8.000. Volumenya naik, kualitasnya naik. Ya. Masternya dulu jumlahnya mahasiswa cuma sedikit jadi sekian. Terus pokoknya trennya naik semuanya dengan model gerakan itu. Jumlah penerima beasiswa naik 35% dengan model gerakan itu. Beasiswa ya. Kemudian program magang dari dari 1.300 jadi 1.600 naik lagi. Nah, terus lagi dana untuk peralatan naik 5,49 miliar dari kemarin aja, seret gitu ya. Jadi kenaikan signifikan. Kemudian dosennya 42% naik jadi lektor. Dari A lektor itu ya naik terus. Kemudian yang lainnya dosen praktisi, ya dosen dari luar yang dulunya 0 naik 125 tahun lalu naik 159, terus jumlahnya banyak. Karena ini vocational kan, applied science itu ada dosen luar harus banyak. Untuk supaya dosen-dosen luar mau masuk itu caranya tadi dikunjungi, ditarik semuanya, dibuat network kenal satu dengan yang lain, dibuat percaya diri dan sebagainya, akhirnya banyak di situ. Next. Dan seterusnya ya, pokoknya ini banyak, naik semua gitu ya, dengan itu semuanya. Nah sekarang yang gerakan restorasi sungai Indonesia, gimana sih, apa sih ini? Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat, Indonesia itu sungainya banyak sekali.
Hujannya lebat sekali. 5 menit ya. Ya, ini 5 menit. Ya. Sungai kita dulu bagus banget. Cantik sekali. But what happened to the Indonesian River in the last 30 years? Kayak gini. Ini bagi saya kan ahli sungai ya, resources. Lihat kayak gini tuh nangis lah, prihatin sekali. Tapi itu Indonesia loh, gimana cara menyelesaikannya? Terus gimana menyelesaikannya kayak gini juga? Tidak hanya satu titik, seluruh Indonesia gimana? Hanya 2 pilihan, angkat tangan, udahlah terserahlah gitu. Atau kita melakukan sesuatu. Yang saya lakukan adalah tadi, globalisasi, berarti kita batas-batas kita habis, tidak apa-apa. Kemudian otonomi, saya bisa melakukan sesuatu, yang lain juga bisa bilang melakukan sesuatu. Network kita kembangkan, ya. Kemudian gerakan kita munculkan, entrepreneur kita munculkan. Muncullah gerakan itu, kemudian kita mulai, ya. Nah, mulailah integralistik, sudah sekalian, masuk semuanya, ilmunya masuk semua ilmu. Terus ini apa? Organisasi atau lembaga-lembaga masukkan semuanya jadi satu, semua elemen terlibat, tadi multi elemen terlibat semuanya. Kemudian cari satu leverage factor, faktor pengungkitnya adalah local community, karena dia yang ada di situ, dia yang punya kebebasan untuk melakukan sesuatu. Lokal komunitas itu kan boleh menghubungi presiden aja, boleh ini, tidak ada ketuanya kan itu, dia tidak di bawah kelurahan, tidak di bawah mana, dia sendiri komunitas saja. Ngundang menteri, ngundang pejabat bebas, berarti dia adalah leverage factor. Dia ada di situ, dia 24 jam di situ, dia bisa kerja bakti, bisa melarang orang melakukan sesuatu yang tidak benar dan sebagainya. Nah, itu leverage factor, pengungkitnya di situ. Kemudian kita bangun network di seluruh jaringan tuh kita jaringkan. Di seluruh Indonesia ada 78 plus anak-anak networknya banyak sekali. Sekarang tahun lalu aja 1.500 komunitas yang ada di Indonesia. Kita menggunakan ini model-model, dulu masih ada Webex ya, dulu ada semua, kita gunakan IT. Kemudian juga tidak boleh, karena gerakan itu harus based on knowledge. Buku-bukunya ini buku-buku yang saya sebarkan ke seluruh masyarakat, ada Fishway, ada pokoknya buku air semuanya, agar mereka kalau ditanya dia bisa menjawab, ya, dia belajar. Ada sekolah sungai juga di situ. Nah, kemudian community involvement. Ini tidak ada yang bayar, gerakan. Spiritnya disentuh, sungainya ayo diperbaiki, maka dia akan melakukan sesuatu. Pesertanya banyak juga, mahasiswa juga ikut, dosen ikut, PU ikut semuanya. Ya, nah akhirnya gerakannya bangkit seperti itu, muncul network-network di seluruh di Jawa Tengah, di kabupaten-kabupaten udah muncul nih gerakan ini. Dan kalau saya tidak melakukan apapun, sudah bergerak sendiri, karena dia spiritnya masing-masing. Terus sekalian, saya kira tik-tik-tik, saya teruskan ya. Nah, ini banyak sekali, ini dalam membangun network. Ini ada caranya juga ya, ini terpenting ya. Kalau kita punya 2 grup, 3 grup, 4 grup, supaya grup itu berhubungan gimana? 4 orang di sini masuk sana, 4 orang ini masuk sana, sehingga apa yang dikerjakan di sini sampaikan sana, jangan sampai. Akhirnya semua terjadi tukar-menukar informasi, dan itu hidup 24 jam ya. Nah, ini perkembangan 2019, jadi yang kuning-kuning itu, yang awalnya hijau jadi kuning-kuning semuanya itu ya. Jumlah community-nya ya, dari kecil set gitu. Nah, penutup, konsep sistem dan network adalah kunci dari entrepreneur. Inti dari entrepreneur adalah semangat untuk berusaha mengembangkan aktivitas tertentu, produk, barang, jasa, terus-menerus dengan pola pikir sistem dan network yang dinamis progresif. Dengan konsep network, sistem, entrepreneur, dan gerakan akan didapat perkembangan menyeluruh dan akseleratif. Ya, terima kasih saudara sekalian. Ini saya kira, saya terima kasih ya kepada saudara yang sudah kira-kira 45 menit ya mendengarkan. Nanti tanya jawab ya Pak Andi. Ya, makasih. Iya. Terima kasih Prof. Agus Mariano. Iya. Ini kita masih memiliki waktu yang sebetulnya jadwalnya hanya sampai jam 9. Nah, tetapi ya ini karena Prof. Agus
ini memang sulit untuk dihentikan gitu kan. Kecuali nanti kita menghentikan karena penonton tuh jadi Pak maaf KRL saya segera berangkat gitu, nanti kita berhenti. Oke, kita memiliki mungkin berapa penanya begitu ya. 1, 2, langsung. Tapi sini semua ya. Ini kayaknya mahasiswa 59 ini. Sudah disiapkan tadi ya. Oke. Semangat baru ya kan. Silakan. Selamat malam, Prof. Ya, siap Mas. Terkait dengan personal network sih, Pak. Oh ya, oke. Perkenalan diri dulu ya, oke. Perkenalan mungkin kalau yang dari Mas sudah ada tahu saya, tapi nama saya Bagas Prabowo. Bagas ya. Saya ini siapa Mas juga di nengok ke saya. Kakak. Jadi saya dari Sumatera juga, Pak. Oh, mantap. Sumatera itu tagline-nya makmur ya. Setelah itu Pak Pangko Makmur, penyebabnya adalah karena monopoli sukses. Karena akhirnya semua dari mana Oh, gitu. terkait network, Pak, sebetulnya kalau semisal nih, Pak, kan kita tahu ada kondisi manusia ada introvert sama extrovert kan, Pak. Apa? Introvert, extrovert. Nah, apakah mungkin kaum introvert ini tetap bisa membangun jaringan networking, Pak? Karena kan tahu sendiri kalau misalnya kita teman-teman introvert kan biasanya dia menutup diri dan tidak mau untuk ke sana kemari, mungkin ya Pak ya. Ini sepengetahuan saya Pak, koreksi kalau saya Pak. Ya. Nah itu apakah memang sudah tertutup pintunya untuk membangun jaring tadi, atau ya memang masih bisa dengan introvert yang lain atau gimana? Nah terus kan tadi bahasa kuncinya adalah membentuk kerjasama ya Pak ya. Iya. Nah kerjasama seperti apa sih untuk kaum introvert ini? Baik. Terima kasih Pak. Dikumpulkan coba. Ya, silakan berikutnya. Oh, dari depan dulu. Baik, terima kasih. Selamat malam Prof. Agus, Ya. teman-teman semua. Yang saya ingin tanyakan, Nama? oh ya, nama dengan Arya Trisanjaya, Prof. Dari EMBA 59. Mungkin di kondisi sekarang saya coba menyambungkan dengan eksekutif networking, kami itu diberikan keuntungan ya dengan proses digitalisasi, di mana kalau zaman dulu mungkin saya mau ketemu Prof. Agus tuh susah banget pasti, tapi dengan adanya sekarang LinkedIn itu sangat memudahkan kami untuk reach out siapapun yang kami mau kenal gitu. Misalnya Betul, sama ya. Prof. Ted pun kami di LinkedIn bisa tiba-tiba ikutin atau follow atau segala macam. Yang jadi pertanyaan saya Prof adalah apa sih indikatornya bahwa networking kami ini sudah sukses gitu loh? Karena kan kami bisa reach out itu lewat sosial media atau lewat manapun itu, tapi bagaimana bisa dikatakan bahwa indikatornya apa gitu, mengatakan bahwa kita sudah sukses membangun jaringan eksekutif kepada orang-orang yang kita tuju. Mungkin itu sih Prof. Terima kasih. Apa? Ya, satu lagi Pak. Ya. Di belakang. Oke. Selamat malam Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Fadia dari EMBA 59. Ingin bertanya Pak, ketika kita ingin mempunyai networking yang luas, bagaimana sih cara kita membangun dan mempertahankan kepercayaan yang mutlak, hubungan jaringan sosial yang luas dan tanpa perlu waktu yang cukup lama? Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, yang pertama introvert dan ekstrovert. Kalau ekstrovert jelas sudah langsung ya, langsung saset gitu, networknya banyak. Kalau introvert cenderung menarik diri, kemudian di pojokan diem gitu ya. Aduh, ya ini memang sulit itu ya. Ya artinya kita harus menyadari setiap orang punya anunya masing-masing. Tapi bukan berarti yang introvert itu kemudian 100% introvert gitu kan.
paling 50%, ya dia lebih sedikit lah jelajahnya itu. Tapi ada orang yang dia senang berhubungan tapi tidak mesti harus ketemu, itu juga ada kan, banyak kan. Dia berhubungan lewat chatting dan sebagainya. Saya kira itu bisa didorong supaya meskipun dia tidak sungkan ketemu orang atau malu, tapi kan ada juga yang suka ketemu dengan menggunakan itu ya, supaya tetap punya network. Saya kira teman-teman yang merasa introvert, satu, upayakan introvertitasnya itu berkurang lama-lama ya, karena tanpa network sekarang juga kurang bisa berkembang maksimal gitu. Nah, yang kedua, kalau memang sudah dikembangkan paralel, dia harus juga menggunakan media-media yang bisa digunakan. Nah, itu. Nah, kemudian itu berhubungan dengan pertanyaan Mas, untuk yang introvert kerja seperti apa yang kira-kira cocok sama orang ini ya? Ya saya kira kalau ada orang seperti ya administrator yang tidak perlu banyak hubungan dengan orang, jangan dimasukkan ke pemasaran karena memang dia tidak suka bidang itu ya. Tapi bidang-bidang yang cukup tidak memerlukan networking di situ saya kira. Kemudian LinkedIn, indikator apa yang network sukses? Network itu selalu punya tujuan ya, tidak hanya kita punya hubungan. Kalau ada kerja di situ, net dan work, kerja berarti ada revenue, ada keuntungan. Nah, kalau di sungai tadi yang menunjukkan network itu bergerak, sungai-sungai itu sekarang relatif bersih di beberapa tempat yang ada networknya. Ciliwung misalnya. Ciliwung ada itu namanya MATPECI, Masyarakat Pecinta Ciliwung, yang ketuanya Pak Usman Firdaus itu network kita. Dia kan sudah mengadakan kegiatan banyak sekali di situ, termasuk Prahon, sungainya relatif bersih di daerah Depok ya. Daerah Kehilir belum ada network yang ini, malah dibangun talut semuanya. Saya nggak setuju sama pemerintah itu membangun talut seperti itu, merusak ekosistem. Tapi saya sudah bilang tetap dilakukan ya, dosa mereka ya yang melakukan itu, bukan saya lagi. Jadi tanda network berjalan kalau kerjanya, atau tadi kan network itu harus ada network maya sama network nyata. Real network itu sudah ada kegiatan usaha bersama. Tapi kalau virtual network itu baru ngomong-ngomong, baru memberikan informasi gitu ya. Tapi kalau sudah real gitu, maka itu akan kelihatan sekali. Kalau yang memanen hujan, yang gerakan saya satunya, gerakan memanen hujan itu sudah berhasil juga. Karena hampir sekarang sudah 2.500 alat pemanen hujan terpasang dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau di di Kepulauan Maluku itu ada 200 yang dipasang di pulau-pulau itu, yaitu berarti sudah muncul. Nah, tapi kalau perusahaan kita misalnya, kalau saya kan punya toko bangunan ya, saya punya toko bangunan yang sekarang baru turun ya. Tapi ketika turun saya berpikir networknya kembangkan. Ketika nanti muncul maka akan banyak aliran. Itu keberhasilannya dilihat dari transaksinya ya. Transaksinya kelihatan, oh network saya ini kurang, ya harus tambah lagi. Saya tugaskan satu orang yang tugasnya setiap hari muter-muter pemasaran terus gitu. Ya, untuk memperbanyak jaringan supaya masuk. Nah, sekarang udah kelihatan naik dikit sesuai dengan kenaikan ekonomi ya. Itu. Kalau itu gampang sekali melihatnya network bergerak atau tidak. Nah, kalau di sekolah vokasi ya network yang 275 itu sebetulnya semuanya 700 yang mati ya, tadi saya katakan ada yang mati yang hidup ya. Yang mati yang tidak terurus lagi kira-kira separuhnya ya. Dari 275 network itu yang aktif punya PKS-nya, ada yang punya PS2 itu 300 sekian. Lebih banyak PKS-nya ada 2, 3 itu. Berarti sudah berhasil itu. Dan mahasiswa kita terserap di magang. Dan ada lagi yang belum saya sampaikan tadi. Saya sangat bersyukur dengan gerakan networking dan juga gerakan metode gerakan tadi. Masa tunggu mahasiswa sekolah vokasi UGM itu hanya 3 bulan. 3 bulan dia sudah dapat pekerjaan, Pak. Bahkan 50,01% bekerja sebelum lulus. Anak S1 loh itu, S1 terapan. 50%, 50,01%. Sehingga menyebabkan lulusnya mundur dari 4,3 bulan menjadi 4,6 bulan. Tapi tidak apa-apa, tapi karena mendapatkan revenue tadi. Kemudian upahnya 82% lebih dari
lebih dari 1,2 upah regional. Itu sudah. Nah, kalau itu udah berarti oke, berarti network kita berjalan gitu. Tanpa itu kita mengirimkan mahasiswa aja sulit ya untuk mendapatkan itu. Kemudian membangun network tidak perlu waktu lama, gimana? Pakai ini. Nah, saya waktu mengembangkan sungai itu, Bapak sekalian, saya kan punya teman-teman di mana-mana gitu ya. Langsung meskipun saya punya teman, langsung saya buat working group atau WhatsApp group di Solo. Ini orangnya ini. Kemudian saya jadikan admin semuanya. Kemudian saya minta, halo Mbak, saya minta sudah jadi admin, saya minta cari teman-temannya gitu. Terus Bogor, termasuk yang Jakarta sini, Depok, saya bangun network Pak Usman dan lain-lain. Kemudian saya suruh cari teman-temannya. Visinya jelas, bersihkan sungai untuk anak cucu kita misalnya gitu. Terus di Makassar, di Surabaya, saya bangun semuanya, langsung bergerak semuanya itu. Nah, saya juga terus cari ke PU dana-dana untuk diberikan kepada mereka, ya, untuk insentif. Terus kemudian sekolah sungai, mereka yang sudah lama-lama di situ, saya undang sebagai mentor sekolah sungai, Pak. Jadi terus bergulir supaya keuntungan ada di sana. Nah, keuntungan saya apa? Senang saya. Sungainya bersih. Tugas saya kan menjaga sungai, Pak ya. Sungainya bersih, orangnya juga suka. Sekarang muncul generasi kedua, ketiga setelah bersih sungai itu wisata sungai. Kalau di Jogja ada wisata sungai Gawe, itu sangat luar biasa. Itu juga network yang kita bangun juga bersama-sama. Ada wisata sungai di Sungai Lepen, di Klaten di Pusur, wisata sungai di Ciliwung, itu adalah bagian dari network. Keuntungan untuk bersama-sama teman-teman itu. Itu cara cepat pakai ini, Mbak. Ya, terima kasih. Pak Amin, monggo. Mungkin dari bagian sana belum ya? Ini sudah tepuk tangan seperti kode. Oke, tapi di sini tadi belum ada pertanyaan sama sekali. Kalau kode sudah itu ya. Ini mungkin tidak ada pesan dari dosennya untuk buatnya. Oke, kalau tidak ada, sudah jam 9. Oke, ya kita sudah melewati 1,5 jam pembahasan yang sangat menarik dan aplikatif begitu ya. Dan alhamdulillah Prof. Agus Mariono ini bukan hanya berbicara teori, tetapi apa yang memang dia sudah lakukan. Ya. Nah, sehingga teman-teman itu saya yakin akan mendapatkan inspirasi tentang bagaimana berjejaring, membangun jejaring begitu ya. Nah, dari diskusi kita ini ada beberapa benang merah ya yang coba saya tarik. Semoga tidak putus. Yang pertama adalah bahwa networking itu adalah tentang memberi nilai, ya, bukan menerima saja begitu. Lebih ke memberi. Kemudian yang kedua, bahwa networking ini adalah investasi jangka panjang yang dibangun dengan tadi ada kepercayaan, saling menghargai, konsistensi, dan sebagainya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa setiap interaksi personal itu saya kalau melihat tadi adalah sebuah benih. Untuk apa? Untuk kita membangun kolaborasi, memecahkan solusi, dan bahkan kalau Prof. Agus tadi tidak berbicara tentang karir kan gitu. Tetapi kalau teman-teman saya harapkan bahwa membangun jejaring itu juga dalam rangka kita untuk mengembangkan karir. Bukan hanya untuk senang seperti Prof. Agus tadi kan gitu, untuk bahagia, bukan itu. Nah, karena mereka masih muda-muda gitu kan, jadi apa namanya kesempatan untuk berkarir masih sangat bagus. Nah, kemudian saya sedikit mengingatkan bahwa jejaring yang kuat itu bukan tentang seberapa banyak Anda mengenal orang, tetapi jejaring yang kuat itu adalah bagaimana banyak orang itu akan mengenal Anda sebagai sebuah solusi di masa depan. Tepuk tangan.
Terlalu serius mahasiswa. Baru memikirkan artinya apa gitu. Oke, ada ungkapan begini. The successful people in the world look for network. Everyone else looks for work. Jadi orang-orang yang sukses itu selalu mencari jejaring. Sementara orang yang lain itu hanya mencari kerja. Nah itu menunjukkan bahwa semoga setelah teman-teman mendengarkan sesi ini, Anda memiliki lompatan nilai yang lebih tinggi daripada Anda kuliah sekedar untuk pekerjaan, ya. Tetapi Anda kuliah juga sekaligus untuk berjejaring. Nah, Anda sudah kuliah di UGM, maka saya yakin Anda kelak akan bergabung di Kagama, ya. Selain Kagama, kita ada Kagama MBA, Kagama MBA, kita punya kafe Gama, ya. Dan seperti yang sering saya ceritakan, setelah lulus Pak, yang saya lakukan adalah saya membentuk keluarga dengan sesama Kagama. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Ted memberikan masukan. Sebagai moderator, saya akhiri sesi ini. Kemudian saya kembalikan kepada Prof. Tandalilin. Ya, oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Jadi istrinya juga memang kakak. Itu namanya tidak kreatif, ya, tidak punya jejaring, ya, sehingga akhirnya dapatnya tetangga. Ya. Oke, Prof. Ted, Profesor Ted Tandalilin juga, istrinya juga Kagama juga ada. Senjata makan tua. Oke, saya kira apa yang disampaikan sebenarnya yang mau saya tambahkan sedikit itu adalah jaringan alumni. Ya, jadi setelah Anda lulus nanti, Anda merupakan ya bagian dari Kagama. Oke, dan ya di Kagama itu ada alumni masing-masing fakultas. Ya, kalau yang Anda lulus dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, maka ada Kagama. Jadi di Fakultas Teknik juga ada Kagama. Itu artinya apa? Alumni yang lulusannya dari UGM tapi dari Fakultas Teknik. Ya, dari Fakultas Ekonomi namanya Kagama. Di bawah Kagama ada yang sebenarnya lulus dari program MBA, dari program MM. Nah, kebetulan saya ya walaupun bukan di dunia bisnis, dunia pemerintahan, tetapi selalu ya aktif ikut membentuk yang namanya Kagama. Ya, jadi yang pertama kita secara resmi membentuk Kagama, dan pada musyawarah nasional yang pertama saya yang diminta jadi pemimpin sidang untuk pemilihan ketuanya. Ya, dan ketua yang pertama itu adalah wakil ketua BPK, ya, Pak Satu Aman. Oke, itu yang sebenarnya kita lihat. Ya, dan kembali lagi pada saat ya memimpin sidang itu, ya kita harus membangun jaringan supaya di dalam musyawarah itu tidak terjadi voting, ya kan? Kalau sudah membangun jaringan itu, lalu keputusan itu diputuskan secara Musyawarah. ya mufakat, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan itulah maka namanya bukan ikatan tapi kita namanya keluarga. Dan yang kita punya moto guyub rukun minggunani. Nah, jadi Anda lihat
Ya, jadi guyub rukun saja tidak cukup, harus bermanfaat kepada banyak orang. Ini yang saya kira perlu kita perhatikan. Ya, sehingga karena dijaring itu, maka ya selama 4 kali musyawarah nasional saya jadi pemimpin sidang, itu selalu ketuanya dipilih secara musyawarah, tidak pernah ada voting. Oke, karena guyub rukun tadi. Itu yang sebenarnya kita. Jadi sudah 4 kali berturut-turut musyawarah nasional saya jadi pimpinan sidang. Ya, yang nakal-nakal itu saya dekati dulu itu. Ya, sehingga dalam rapat itu udah, ya pertama kali itu saya melihat ini ada yang kelompok udah siapkan juga calonnya. Tapi saya dekati, ya lalu kita buat suasananya itu sehingga pada saat ya untuk mencapai musyawarah saya tanya, ya ini udah di depan sini kan nggak enak nih, saya berdiri di sini, Pak Satu udah berdiri di sini, saya bilang Pak Satu ini ya kita ingin menjadi ketua. Lalu saya tanya, bukan siapa yang setuju angkat tangan. Kalau gitu pasti ada yang angkat, ada yang enggak, betul enggak? Berarti tidak mufakat. Tapi saya tanya apa? Siapa yang tidak setuju angkat tangan? Kan malu, nggak enak dong. Ya akhirnya kan cuma dalam jangka waktu 5 detik tidak ada angka yang tangan, berarti saya katakan berarti semua setuju. Toh, gitu. Ya yang tidak setuju yang nggak berani angkat tangan. Nah, itu semua yang sebenarnya kita lihat. Jadi, nah di dalam jaringan alumni ini itu kita punya rank 1, rank 2, rank 3. Sehingga kalau teman-teman nanti sudah lulus, silakan ya masuk di dalam jaringan alumni. Karena apa? Kembali tadi yang disampaikan oleh Pak Amin, networking itu juga untuk ya kita membangun karir ke depan. Ya, jadi kalau ada lowongan yang kosong itu disebarkan ke alumni. Kita bukan KKN atau nepotisme. Tapi kalau memang ada alumni yang kita yang baik, ini harus kita promosikan menduduki posisi tersebut. Dan inilah networking. Networking itu bukan KKN. Networking itu bukan nepotisme. Networking itu adalah kita ingin mencari yang terbaik ya untuk posisi itu. Jadi jangan alumni kita yang terbaik itu tidak mendapatkan posisi. Dia tidak akan bisa berkontribusi maksimum untuk bangsa dan negara ini. Nah itulah yang sebenarnya kita lihat. Jadi itu sedikit tambahan karena memang yang disampaikan oleh Prof. Agus ini adalah networking ya untuk ya manfaat advantage itu kan memberikan manfaat keuntungan. Itu saya kira itu hal yang paling penting dan itu harus dibangun dalam suatu sistem yang tadi kita sudah bisa melihat. Ya, jadi saya kira ini hal yang bagus ya dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Saya kira sekali lagi terima kasih ya Prof. Agus dan juga Pak Amin. Ya ini kecil-kecil tapi jago rawit. Ya, ini kita bisa melihat Pak Amin. Oke, saya kembalikan ya untuk mengakhiri acara ini. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Agus Mariono dan Bapak Ahmad Amin yang telah mengisi acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara eksekutif series pada malam hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam terselenggaranya acara ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.